Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita pada malam hari ini merupakan cerita horor lama yang dialami oleh Pak Pri ketika beliau masih duduk di kelas 2 SMA pada tahun 78, dan pada suatu tengah malam menemani ayahnya yang mendapatkan panggilan untuk menghitan seseorang. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah mengunjungi dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, terima kasih sebanyak-banyaknya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Sebagai seorang mantri sunat ya, atau tukang sunat khitan ya, tukang khitan, ayah Pak Pri ini memang merupakan seorang mantri sunat panggilan ya. Jadi kalau di tahun-tahun zaman dulu, kebetulan Pak Pri ini waktu itu masih tinggal di sebuah desa ya di Jawa Timur. Itu memang menurut beliau ya sudah sangat biasa ayahnya ini mendapatkan panggilan untuk melakukan khitan. Dan memang sebagaimana umumnya ya pada zaman dulu, orang khitan itu kan memang biasa dilakukan pada pagi, siang, atau sore hari, seperti itu. Nah, pada suatu malam ketika Pak Pri dan kedua orang tua beserta adiknya ya sedang santai di dalam rumah dan bercengkrama, tiba-tiba pintu rumah mereka ini ada yang mengetuk. Segera saja Pak Pri ini membuka pintu, dan di depan pintu berdirilah satu sosok laki-laki ya yang cukup asing dan mencari ayah dari Pak Pri. Nah, segera saja Pak Pri ini ya memanggil ayahnya karena ada tamu untuk ayahnya, dan tidak lama ayahnya keluar untuk menemui tamu yang datang pada malam hari itu. Dan kemudian tidak lama tamu itu pulang, dan ketika itu ayah dari Pak Pri ini masuk ke dalam rumah, menoleh kepada Pak Pri sambil mengatakan, "Pri, aku tulung terno nenggone desa A," katakanlah seperti itu ya, atau terjemahannya, "Pri, tolong saya antarkan ke desa A," seperti itu. Nah, waktu itu Pak Pri ya bertanya kepada ayahnya, "Wonten perlu punopo Bapak?" gitu. Atau kurang lebih, "Ada perlu apa Bapak? Kok malam-malam harus ke sana?" begitu. Nah, rupanya tamu yang tadi datang ini meminta kepada Pak Pri untuk menyunat atau menghitan putranya pada malam hari itu. Nah, tentunya Pak Pri ini sedikit heran ya, dan bertanya kepada ayahnya, apakah memang harus malam ini? Dan ayah Pak Pri sendiri juga menjawab sambil menyiapkan peralatan bahwa sebetulnya tadi ayah Pak Pri ini juga sudah istilahnya negosiasi ya dengan tamu yang datang, apakah memang betul-betul harus malam ini, tidak bisa ditunda besok pagi saja. Namun rupanya ya si tamu itu menjawab bahwa
mereka sudah melakukan penghitungan ya. Kalau di ada Jawa lama ya terutama, itu kan memang kadang-kadang untuk melakukan suatu hal ya, seperti melaksanakan akad nikah, resepsi pernikahan, atau untuk melakukan ritual apapun itu memang biasanya mereka itu mencari hari baik ya. Jadi dihitung dulu, dan menurut tamu yang tadi datang, malam inilah tepat di tengah malam merupakan hari baik yang sudah dihitung untuk melakukan khitanan. Jadi ya pada akhirnya ya Pak Pri yang di saat itu memang merupakan satu-satunya mantri sunat di wilayah tersebut, ya mau tidak mau memenuhi panggilan itu. Dan singkat cerita, akhirnya Pak Pri ini memboncengkan ayahnya menuju ke desa yang dimaksud. Dan ketika itu Pak Pri ini sebetulnya juga heran ya, karena ya meskipun memang desa itu memang ada ya, nama desa itu memang betul ada, namun kok rasa-rasanya Pak Pri ini kok belum pernah melihat sama sekali sosok yang tadi bertamu di rumahnya. Dan ketika beliau menanyakan hal tersebut kepada ayahnya pun juga mengatakan bahwa memang ayahnya juga tidak mengenal sosok yang tadi mengetuk rumahnya dan memintanya datang ke rumah untuk menghitan putranya itu. Namun Pak Pri ini hanya mengatakan, ayahnya Pak Pri ini hanya mengatakan, sudahlah, katanya ancer-ancernya ya, atau lokasi rumahnya ini dicari mudah gitu. Dan memang benar, ketika mereka berdua ini sudah mencapai titik tertentu, mereka berdua ini bisa melihat banyaknya obor yang dipasang ya. Dan memang ketika masa itu ya, obor ini merupakan penanda bahwa di tempat tersebut sedang memiliki hajat. Kurang lebih gambarannya seperti itu menurut Pak Pri. Sehingga ya segera saja Pak Pri ini membelokkan motornya ke arah obor tersebut, dan ternyata benar, tuan rumah yang tadi datang ke rumah Pak Pri ini berdiri di halaman menyambut kedatangan Pak Pri beserta ayahnya. Dan suasana di tempat itu ya, di rumah itu, menurut Pak Pri malam itu cukup ramai. Ya ada bukan beberapa ya, tapi banyak orang, dan rupanya di rumah tersebut melakukan kegiatan wayangan atau menanggap wayang kulit ya. Nah tentunya hal itu menggembirakan Pak Pri, karena ketika ayahnya ini tengah menghitan, tentunya Pak Pri ini tidak ngelangut ya, atau bengong ya, untuk menunggu ayahnya melaksanakan tugas. Dalam pikiran Pak Pri, setidaknya dia bisa mendapatkan hiburan dengan menonton wayang seperti itu. Dan singkat cerita, akhirnya Pak Pri ini segera duduk di satu buah kursi berbaur dengan orang-orang yang ada di situ dan menikmati pertunjukan wayang kulit yang digelar. Memang kalau ada zaman dulu ya, itu memang biasanya kalau ada khitan ya, utamanya ya, itu memang terbiasalah, sudah biasa adat untuk melaksanakan wayangan. Itu kadang-kadang di beberapa tempat itu bisa sampai 7 hari 7 malam. Dan tentunya karena bisa dikatakan sudah lama ya Pak Pri ini tidak menonton pertunjukan wayang, ya tentunya Pak Pri ini larut dengan pertunjukan wayang yang malam itu dimainkan. Hingga tidak terasa ayah Pak Pri ini sudah selesai melaksanakan tugas dan mengajak Pak Pri untuk bergegas pulang. Namun rupanya Pak Pri ini merasa nanggung ya, karena ketika itu pertunjukan wayang ini sedang seru-serunya. Dan akhirnya ayah Pak Pri ini mengalah dan ikut duduk di sebelah Pak Pri
Dan akhirnya mereka berdua ini benar-benar lupa waktu dan betul-betul larut dengan pertunjukan wayang yang menurut Pak Pri ya, di malam itu betul-betul sangat menyenangkan ya, atau istilahnya itu rame lah. Jadi menurut gambaran Pak Pri ya, si Dalang itu betul-betul hebat dalam menjalankan wayang-wayangnya. Alur cerita di tokoh wayang itu betul-betul serasa hidup. Jadi ya wajar menurut Pak Pri ya, kalau akhirnya Pak Pri dan ayahnya ini menjadi lupa waktu. Bahkan Pak Pri sendiri juga sampai lupa bahwa besok pagi ini beliau harus sekolah ya, karena memang pada masa itu beliau ini masih sekolah di bangku SMA. Hingga entah ya sudah berapa lama mereka berdua ini menyaksikan pertunjukan wayang kulit, dan mungkin ketika sudah dini hari ya, Pak Pri ini merasa suasana di sekitarnya ini mendadak berubah ya. Seperti seakan-akan suasana ini menjadi lebih hening, lebih senyap. Dan anehnya Pak Pri ini merasa keramaian yang tadi ada di sekitarnya ini mendadak itu menjadi sunyi. Ya meskipun beliau ini masih bisa melihat orang-orang yang di sekitarnya ini masih sama, panggung wayang itu juga masih sama, dalangnya juga masih di situ, masih menggerakkan wayang-wayangnya, sinden juga masih di situ. Namun anehnya semua itu menurut Pak Pri ya, itu dalam keadaan seakan-akan silent ya, dan gerakannya ini tiba-tiba seakan-akan berubah menjadi slow motion. Nah, di situ Pak Pri ini sempat heran, namun beliau ini tidak berani untuk mengatakan atau bertanya kepada ayahnya yang saat itu duduk tepat di sebelahnya. Namun sepertinya ayah Pak Pri sendiri juga merasakan hal tersebut, karena Pak Pri ini melihat ayahnya ini tiba-tiba berubah, roman mukanya ya, ekspresi di wajah ayahnya ini berubah, dan tiba-tiba tanpa aba-aba sama sekali ayah Pak Pri ini menarik tangan Pak Pri dan setengah berteriak kepada Pak Pri untuk segera pulang meninggalkan tempat tersebut. Nah, Pak Pri ini ya tanggap dengan apa yang diminta ayahnya, dan akhirnya Pak Pri ini bergegas menuju sepeda motor yang diparkir di halaman rumah tersebut ya, karena memang menurut Pak Pri halaman rumah tersebut itu cukup luas ya. Dan ketika beliau sudah berhasil menstarter motornya dan bapak dari ayah dari Pak Pri ini sudah duduk di atas boncengan, bersegeralah Pak Pri ini memutar gas untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan seperti yang tadi saya katakan, Pak Pri ini dalam perjalanan pulang ya otomatis harus melewati obor-obor ya yang tadi diletakkan di sepanjang jalan untuk menuju ke rumah tersebut. Nah, ketika barisan obor itu belum habis, ayah Pak Pri ini sepertinya menengok ke belakang, dan tiba-tiba ayah Pak Pri ini menjerit histeris di belakang ya, atau di boncengan ya. Dan Pak Pri yang sedang menyetir dan mendengar hal tersebut rupanya ikut penasaran. Akhirnya Pak Pri ini ikut menengok ke belakang, dan mereka sangat terkejut ya. Pak Pri ya, maksud saya Pak Pri ini betul-betul terkejut, karena ternyata sekarang di belakang motornya ini yang Pak Pri lihat hanyalah gelap, hanya gelap dan hitam. Tidak ada lampu-lampu, bahkan obor, dan panggung wayang
ataupun rumah yang tadi dimasuki oleh ayah Pak Pri untuk melakukan khitan itu lenyap semuanya. Nah, entah karena panik ya atau bagaimana, Pak Pri ini lepas kendali dalam menyetir dan akhirnya motor yang mereka kendarai ini terjatuh. Nah, ketika itulah mereka berdua ini karena sama-sama ketakutan ya, itu berusaha untuk membangunkan motor, dan kemudian karena saking takutnya, motor itu akhirnya mereka berdua dorong, tidak lagi mereka naiki. Mereka dorong secepat-cepatnya menjauh dari tempat tersebut, dan entah ya itu sudah berapa jauh, ayah Pak Pri ini mungkin tiba-tiba tersadar ya, dan menyuruh Pak Pri untuk menyetater motornya kembali. Dan alhamdulillah motor itu mau di starter, dan kemudian bergegaslah mereka berboncengan untuk pulang. Alhamdulillah tanpa kendala yang berarti, mereka berdua ini bisa sampai ke dalam bisa sampai ke rumah dengan selamat. Dan setelah kejadian pada malam hari itu, ayah Pak Pri ini sudah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mau lagi untuk menerima panggilan khitan di malam hari. Dan Pak Pri sendiri juga mengatakan kapok kepada ayahnya bila harus mengantarkan ayahnya mengkhitan pada malam hari. Dan akhirnya ya memang betul, baik Pak Pri maupun ayahnya ya itu memang, dan termasuk semua keluarganya itu kompak bila mana ada panggilan khitan malam, mereka semua akan menolak. Meskipun ayah Pak Pri belum dikonfirmasi pun, semua keluarga bila mana ada tamu yang meninggalkan pesan bahwa ayah dari Pak Pri ini diminta untuk mengkhitan malam hari, otomatis siapapun yang menerima permintaan tersebut pasti akan menolaknya. Karena ya dengan pertimbangan kejadian yang sudah pernah ayah Pak Pri dan Pak Pri alami, itu betul-betul kejadian yang pertama kali terjadi dalam sejarah ayah Pak Pri melakukan khitan. Nah, itu tadi sobat horor klasik, salah satu cerita yang bisa dikatakan menurut saya pribadi ya cukup mengerikan ya, karena dengan bahasa yang mudah kita bisa mengatakan bahwa sosok yang dikhitan oleh ayah Pak Pri pada malam hari itu bisa jadi merupakan sosok gaib, dan tentunya sang tuan rumah yang berkunjung ke rumah Pak Pri di malam itu juga bisa dikatakan sosok makhluk gaib. Dan yang tidak kalah mengerikan, ketika mereka berdua menonton wayang kulit, tentunya dalang, sinden, tamu-tamu dan penonton wayang kulit yang lain tentunya juga bukan manusia. Artinya di tempat atau di rumah dilaksanakannya khitan pada malam hari itu, hanya mereka berdualah yang merupakan manusia. Dan ayah Pak Pri sendiri ya pada akhirnya memang mengibaratkan ya atau memberikan ungkapan tersendiri untuk peristiwa yang beliau alami pada malam hari itu, dengan istilah bahwa pada malam hari itu sedang ada demit yang punya gawe, atau istilahnya sedang ada hantu yang memiliki hajat, kurang lebih seperti itu. Ya, wallahu alam ya apa yang dialami oleh Pak Pri pada malam hari itu ketika mengantar ayahnya, seorang mantri sunat yang mendapatkan panggilan sunat di tengah malam. Namun
memang seharusnya ya, sudah seharusnya untuk profesi-profesi tertentu ya, itu memang semestinya merasa janggal ya ketika mendapatkan panggilan-panggilan yang tidak lazim. Namun mungkin pada saat itu ya, yang ada di pemikiran ayahnya Pak Pri ini ya, karena memang si yang punya hajat sendiri sudah mengatakan dengan alasan sudah menghitung waktu yang baik. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya, untuk masyarakat Jawa utamanya pada masa-masa itu, bahkan mungkin di masa sekarang ya, masih ada yang menganut kepercayaan bahwa untuk melakukan sesuatu harus dihitung dulu waktu yang paling baik, dan tepat di waktu itulah hajat yang sudah direncanakan dilaksanakan. Ya, sekali lagi wallahu alam, semoga kita semua yang mendengarkan cerita ini bisa mengambil pelajaran. Sekali lagi terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.